Halo semuanya, pada mata kuliah komunikasi strategis kali ini, Amanda, Ayu, dan William akan mempresentasikan tentang semiotika. Semiotika merupakan sebuah kajian ilmu disipliner atau ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana diprosesnya sebuah tanda yang kemudian nantinya akan dimaknai sedemikian rupa. Semiotika juga digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan secara eksplisit atau dengan komunikasi secara nonverbal. Semiotika juga akan selalu berhubungan dengan latar belakang dari subjek agar dapat meningkatkan eksistensi dari objek yang ditampilkan dalam suatu rangkaian peristiwa. Ketika seseorang merasa ingin tahu atau sedang mencari tahu tentang makna dari apa yang dilihatnya, maka di sanalah semiotika hadir sebagai ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membentuk sebuah persepsi atau makna dari sebuah realitas yang ada. Kemudian muncul sebuah perdebatan sederhana pada masanya mengenai ilmu semiotika merupakan ilmu pengetahuan yang berasal dari sudut pandang dari budaya ke barat-baratan. Berbeda dengan semiologi yang dianggap budayanya itu berasal dari budaya keeropaan. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, para ahli meyakini bahwa kedua hal tersebut merupakan hal yang sama. Pada dasarnya, kedua hal tersebut merupakan sama-sama merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda. Yang kemudian nantinya akan dimaknai dengan cara tertentu, sesuai dengan wawasan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Adapun pandangan dari beberapa tokoh yang dianggap berpengaruh pada ilmu semiotika pada masanya. Yang pertama adalah Roland Barthes. Menurut Barthes, semiotika merupakan sebuah sistem tanda yang memiliki tujuan tertentu bagi suatu individu. Suatu tanda akan selalu dimaknai dengan cara tertentu dan selalu berhubungan dengan pengetahuan ataupun wawasan dari individu tersebut terkait dengan dirinya maupun dari lingkungan sekitarnya. Kemudian, semiotika yang dikemukakan oleh Barthes selalu menekankan pada hubungan antara denotasi dan konotasi. Denotasi merupakan bentuk makna yang sebenarnya dari sebuah tanda yang dapat dilihat dan ditangkap langsung oleh indera manusia. Pada dasarnya, denotasi itu bersifat kaku, tingkat kepastiannya tinggi, cenderung teruji ilmiah. Berbeda dengan konotasi yang berarti tanda yang dihasilkan melibatkan suatu perasaan atau emosi yang bercampur dengan nilai-nilai budaya yang saling bertukar. Pada dasarnya konotasi itu dapat menjadi sebuah proses lanjutan dari munculnya sebuah tanda atau sebuah proses lanjutan setelah proses denotasi berlangsung. Contoh yang bisa diambil dari penerapan kedua konsep ini adalah bunga mawar. Ketika kita melihat setangkai bunga mawar, maka denotasinya adalah bunga mawar memiliki kelopak bunga berwarna merah, batang, dan daun berwarna hijau. Kemudian dilanjutkan dengan makna konotasi dari bunga mawar yang digunakan untuk menyatakan perasaan cinta, kasih sayang, dan ketulusan dari seseorang. Ataupun dapat berupa ciptaan dari Tuhan. Kemudian tidak hanya itu, konsep dasar dari pemikiran Barthes juga selalu bersinggungan dengan mitos. Hal tersebut dikarenakan konsep dari mitos yang sangat erat kaitannya dengan wawasan sekaligus pengalaman yang menghasilkan sudut pandang dari subjek terkait dengan suatu hal. Contohnya adalah mitos dari tidak boleh gunting kuku pada malam hari. Yang artinya dapat berupa mencegah seseorang agar tidak melukai tangannya karena suasana gelap ataupun lelah yang diidentikan pada malam hari akibat beraktivitas selama seharian. Atau bisa juga dapat berarti nantinya akan dirasuki oleh makhluk gaib dengan merasuki tubuh orang tersebut untuk melukai dirinya sendiri atau orang lain di sekitarnya. Pada intinya, mitos dapat bekerja karena makna yang bergantung pada wawasan, kebiasaan, ataupun keyakinan dari individu tersebut. Melalui pemahaman tersebutlah, mitos dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam semiotika menurut Barthes. Setelah cukup jelas memahami teori semiotika milik Barthes, kali ini kita akan membahas teori yang dimiliki oleh Charles Sanders Peirce, seorang filsuf ternama yang juga merupakan salah satu penggagas teori semiotika modern. Proses pemaknaan tanda yang dipaparkan oleh Peirce diawali dengan persepsi atas dasar yang merujuk pada suatu objek
dan kemudian berakhir dengan tafsiran dari persepsi masing-masing orang. Secara rinci, Peirce membagi tanda ke dalam 3 kategori, yaitu sign atau representamen, objek, dan interpretan. Sign dalam hal ini dijelaskan sebagai wujud yang merepresentasikan hal di luar tanda tersebut. Nah, hal yang diacu oleh sign tersebutlah yang dikenal sebagai objek. Terakhir, mengingat bahwa tanda bukanlah sebuah entitas otonom, maka dari itu terdapat unsur interpretan sebagai bentuk berbagai makna yang tergantung di dalamnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai contoh kasus dari teori semiotika milik Peirce ini. Pada contoh kali ini terdapat representamen yaitu Atta Halilintar. Kemudian objeknya yaitu sosok Atta Halilintar itu sendiri dan mobil sport mewah berwarna ungu. Nah, dari visual yang diberikan, interpretannya adalah pria modis dan sukses dengan karirnya. Selanjutnya ada semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Nah, dalam proses komunikasi manusia terdapat 3 unsur semiotika yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama tanda, kedua penanda, dan ketiga petanda. Secara singkat, penanda ini dipahami sebagai aspek material seperti bunyi atau coretan yang memiliki makna. Dapat dikatakan bahwa penanda merujuk pada tanda berupa warna, garis, gambar, maupun goresan. Nah, sebaliknya, petanda ini menjelaskan mengenai konsep atau makna yang tercipta pada suatu tanda. Dalam komunikasi strategis, semiotika digunakan perusahaan untuk merancang dan memperjelas sebuah makna dalam sebuah merek atau produk. Hal ini dilakukan perusahaan untuk mencapai target marketing mereka. Kelompok menggunakan contoh logo McDonald yang akan dianalisis menggunakan teori semiotika Ferdinand de Saussure. Yang pertama, tanda. Tanda di dalam logo McDonald ini adalah huruf M berwarna kuning dengan background berwarna merah. Sedangkan penandanya adalah ilustrasi logo M besar berwarna kuning dengan background berwarna merah. Petandanya adalah warna merah seringkali diartikan sebagai warna yang aktif dan merangsang, sedangkan warna kuning berkaitan dengan rasa senang atau gembira. Kedua warna tersebut merupakan warna yang mencolok dan bisa menarik perhatian dari konsumen. Otak manusia memproses warna lebih cepat dibandingkan dengan sebuah kalimat atau bentuk. Lalu, pada logo tersebut, unsur huruf M ini mempresentasikan payudara ibu, yaitu asupan pertama yang diperoleh oleh seluruh manusia di dunia. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.